Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan untuk kita dapat berkumpul kembali di hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Supono Waspodo selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila dengan NIM 250121088, Prodi S1 Manajemen dari Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya Bahasa Indonesia dengan topik teks resensi. Teks resensi ini sangat penting dalam dunia literasi karena membantu pembaca memahami kualitas suatu karya. Melalui teks resensi ini, kita dapat mengetahui gambaran umum, kelebihan, serta kekurangan suatu karya tanpa harus membacanya secara keseluruhan. Next, kita bakal masuk ke materi yang pertama. Yang pertama itu ada pengertian teks resensi. Pengertian teks resensi adalah teks yang berisi ulasan, penilaian, dan kritik terhadap suatu karya, seperti buku, novel, film, atau karya lainnya. Nah, penilaian dalam teks resensi ini harus bersifat objektif dan disampaikannya secara sistematis. Lalu, yang kedua ada tujuan teks resensi. Tujuan teks resensi adalah yang pertama memberikan informasi kepada pembaca mengenal isi karya, menilai kelebihan dan kekurangannya, serta membantu pembaca dalam menentukan apakah karya tersebut layak dibaca ataupun ditonton. Lalu, yang ketiga ada jenis-jenis teks resensi. Yang pertama, ada resensi informatif. Resensi informatif ini resensi yang memberikan gambaran umum tentang suatu karya tanpa penilaian yang mendalam. Nah, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, fokus pada isi karya. Yang kedua, bersifat netral. Yang ketiga, tidak banyak kritik ataupun saran. Nah, contohnya itu resensi yang hanya menjelaskan isi buku, tema, dan latar belakangnya. Lalu, yang kedua ada resensi evaluatif. Nah, resensi evaluatif ini resensi yang memberikan penilaian terhadap suatu karya dengan menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, ciri-cirinya ini ada analisis dan penilaian. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, paling sering digunakan. Nah, contohnya ini resensi yang membahas kelebihan, alur cerita, dan kekurangannya. Lalu yang ketiga ada resensi persuasif. Nah, resensi persuasif ini resensi yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar tertarik atau tidak tertarik terhadap suatu karya. Nah, ciri-cirinya itu menggunakan bahasa ajakan, yang kedua mengandung opini kuat penulis, yang ketiga bersifat meyakinkan. Nah, contohnya ini resensi yang mengajak pembaca untuk membaca buku tertentu karena ada manfaatnya. Next, kita ada struktur teks resensi. Struktur teks resensi. Yang pertama ini ada identitas karya. Nah, identitas karya ini kayak berisi data, kayak contohnya judul, penulis, tahun penerbit, terus penerbitnya. Nah, yang kedua ada orientasi ataupun latar belakang. Nah, orientasi ini berisi pengantar yang memberikan gambaran awal tentang karya yang diresensiin. Yang ketiga ini ada sinopsis. Nah, sinopsis ini merupakan ringkasan isi karya yang secara singkat. Nah, yang keempat ada analisis. Analisis ini pembahasannya unsur-unsur karya kayak seperti tema, alur, bahasa, dan pesan yang disampaikannya. Yang kelima ini ada
evaluasi. Evaluasi ini berisi kelebihan dan kekurangan karya secara objektif. Yang keenam ini ada penutup. Penutup ini dari kesimpulan serta rekomendasi dari penulis resensi kepada si pembaca. Lalu ada ciri-ciri kebahasaan teks resensi. Ciri-ciri kebahasaan teks resensi. Yang pertama ini menggunakan kata sifat atau adjektif. Yang kedua menggunakan konjungsi. Yang ketiga mengandung opini penulis. Yang keempat menggunakan bahasa baku dan santun. Yang kelima menggunakan kata rujukan. Nah, saya di sini ngambil contoh teks resensinya ini dari buku Laskar Pelangi. Nah, penulisnya itu Andrea Hirata. Nah, penerbitnya itu Bentang Pustaka dan tahun terbitnya itu 2005. Nah, buku Laskar Pelangi ini karya Andrea Hirata menceritakan perjuangan 10 anak dari keluarga sederhana dalam menempuh pendidikan di sebuah sekolah dasar di Belitung. Nah, ceritanya ini mengangkat nilai persahabatan, semangat belajar, dan ketekunan dalam menghadapi keterbatasannya. Jadi, sebagai kesimpulannya, teks resensi ini merupakan teks yang penting dalam dunia literasi karena membantu pembaca memahami kualitas suatu karya yang secara objektif. Nah, demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak ataupun Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.